Konfirmasi lagi, saya ingin konfirmasi, artinya yang mencabut adalah presiden. Mekanismenya seperti apa? Caranya Presiden langsung mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu tentang Cipta Kerja, atau DPR juga bisa mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Perpu itu. Jadi bisa berasal dari Presiden, bisa juga berasal dari DPR terkait dengan RUU pencabutan Perpu Cipta Kerja itu. Apakah pemaknaan ini soal masa sidang berikutnya yang harusnya disetujui pada sidang ketiga itu sudah diketahui oleh DPR? Apa sebetulnya alasan kalau Anda analisa, Pak Fahmi, apa sebetulnya DPR tidak mengesahkan Perpu ini pada masa sidang ketiga? Saya tidak yakin DPR tidak tahu karena hal itu secara jelas sudah bisa dibaca di dalam penjelasan pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan kita. Di situ dijelaskan bahwa masa sidang berikutnya yang dimaksud di dalam ketentuan pasal 52 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan itu adalah masa sidang pertama setelah Perpu ditetapkan. Ini jelas di dalam undang-undang. Jadi dia tidak membutuhkan penafsiran lain selain dari yang dimaksud di dalam penjelasan itu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa penjelasan undang-undang itulah penjelasan resmi. Jadi tidak ada penafsiran lain, mesti merujuk kepada penjelasan resmi yang dituangkan di dalam penjelasan undang-undang itu. Lalu kenapa DPR sampai tidak mengesahkan Perpu ini dalam masa sidang berikutnya ini? Banyak kemungkinan barangkali, tetapi bisa karena faktor kelalaian DPR sendiri atau memang karena tidak ada yang genting sebetulnya dengan kondisi penerbitan Perpu itu. Dan bisa juga dibaca bahwa ini mengkonfirmasi bahwa ketika Perpu Cipta Kerja itu dilahirkan, tidak ada kegentingan memaksa yang harusnya dipenuhi dengan hadirnya Perpu itu. Buktinya hari ini DPR tidak segera mengesahkannya menjadi undang-undang, dan itu lebih melepas lagi untuk kemudian disahkan dalam masa sidang berikutnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kegentingan hukum yang kemudian harus dipenuhi dengan Perpu itu, dan kemudian tidak ada keharusan juga untuk kemudian segera mengesahkan Perpu itu menjadi undang-undang untuk mengatasi keadaan tadi itu. Jadi Ya. saya melihat ini rangkaian sebetulnya dari apa yang kemudian sebelumnya dinilai oleh banyak pakar bahwa tidak ada kegentingan memaksa sebetulnya dengan terbitnya Perpu Cipta Kerja itu, dan hari ini DPR pun mengkonfirmasi bahwa kegentingan itu tidak segera harus dipenuhi, dan buktinya DPR tidak mengesahkan Perpu itu menjadi undang-undang. Tetapi ada pernyataan bahwa DPR akan tetap membahas pada sidang keempat yang akan dimulai hari ini. Dalam pasal 22 konstitusi itu dikatakan bahwa presiden Perpu itu harus mendapatkan persetujuan DPR. Jadi yang diminta atau yang diharuskan oleh konstitusi itu adalah persetujuan DPR. Kapan itu dalam masa sidang berikutnya. Jadi kalau DPR hari ini di masa sidang yang sudah terlampaui ini memberikan persetujuan atas Perpu itu, secara formal pembentukan Perpu itu sudah salah, sudah melanggar konstitusi. Maka pembentukan Perpu itu kalau dia tidak kemudian dicabut, dia akan bisa dipersoalkan secara formalnya. Dan ini beralasan kuat untuk kembali Perpu ini atau undang-undang pengesahan Perpu ini untuk kembali dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika DPR tetap bersikukuh untuk mengesahkan Perpu ini menjadi undang-undang. Baik, sebelumnya Anda sampaikan tadi Pak Fahmi, Anda yakin DPR paham konstitusi. Jadi apa sebetulnya hambatan hingga DPR tidak atau belum menyetujui Perpu pada masa sidang yang ketiga? Kalau kita baca dari penjelasan DPR, ini lebih karena faktor teknis penjadwalan tentang pengesahan Perpu ini. Menurut saya, ini sebuah alasan yang sebetulnya sulit juga diterima. Karena namanya Perpu, mestinya DPR menyediakan ruang yang khusus terkait dengan pembahasan dan pengesahan Perpu itu menjadi undang-undang. Sebab sesuatu yang bersifat darurat itu mesti lebih didahulukan dibandingkan sesuatu yang bersifat normal-normal saja. Karena itu saya melihat bisa jadi DPR dalam hal ini tidak menganggap bahwa ini adalah suatu yang bersifat darurat untuk segera dibahas. Artinya DPR juga melihat bahwa materi yang kemudian dituangkan dalam Perpu itu sesuatu yang biasa saja, sehingga tidak kemudian harus segera disikapi dan disahkan menjadi undang-undang. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita baca sebetulnya Mbak Eva, ini tidak hanya sekedar teknis penjadwalan sidang yang
kita baca dari penjelasan DPR, tapi ini bisa juga menunjukkan sekali lagi yang saya sampaikan tadi itu tidak ada kedaruratan penting yang mengharuskan dia segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Jadi kalau menggunakan mekanisme pembahasan undang-undang biasa pun untuk menjadikan materi muatan di dalam Perpu Cipta Kerja itu menjadi undang-undang, itu bisa saja. Buktinya hari ini DPR pun tidak segera mengambil langkah untuk mengesahkan dan menunggu, bahkan ya menunggu untuk masa sidang berikutnya untuk mengesahkan lagi RUU Perpu Cipta Kerja dan Perpu Pemilu ini.